Kita sudah masuk menjelang bagian akhir buku yang kita bahas ya. Jadi kita ini kan serial memakai bukunya Bruce Waltke ya. Mencari kehendak Tuhan itu apakah satu konsep yang dari Alkitab atau tidak gitu. Dan dia kemudian mengatakan jawabannya adalah banyak campuran dari pagan practices ya. Oke, kita akan buka pada sore hari ini Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kita akan membaca satu potong peristiwa yang dicatat sama Lukas mengenai perjumpaan Paulus dengan orang-orang di Athena. Ini adalah bagian yang sangat terkenal ya. Jadi saya yakin kamu sekalian sudah familiar sama Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34 ini. Tetapi kita tidak akan baca semua, kita hanya baca ayat 23 sampai 31 ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saudara sekalian, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas di mana-mana, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ya, hidup kita bergerak, kita ada. Seperti juga dikatakan oleh penjaga. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan, anak-anak yang Engkau peroleh bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan membayar harga yang mahal. Engkau telah mengorbankan putra-Mu yang tunggal untuk menebus kami, untuk membeli nyawa kami. Kami berkumpul di sini di dalam nama putra-Mu itu. Dan kami dengan yakin boleh mengharapkan Engkau bersabda kepada kami, Engkau menyertai kami ada di sini karena janji-Mu sendiri. Kami menyerahkan apa yang kami akan dengar, apa yang akan mempengaruhi kami, akan membentuk cara-cara kami berinteraksi dengan dunia ini dan dengan diri-Mu dan dengan masa depan kami, dengan diri kami sendiri dan dengan orang-orang di sekeliling kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya memakai firman-Mu untuk memerintah atas kami, rakyat-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita masuk ke dalam bagian mengenai intervensi ilahi ya, intervensi ilahi. Pertama saya perlu ingatkan lagi istilah intervensi itu ya. Jadi istilah intervensi ini ada beberapa konotasi ya. Konotasi pertama istilah intervensi itu positif apa negatif? Intervensi, biasanya positif apa negatif? Kapan kita pakai istilah intervensi? Misalnya kayak Amerika Serikat intervensi pemilihan umum di Irak misalnya gitu ya. Atau Amerika Serikat intervensi dalam perang yang terjadi, perang sipil terjadi di Syria misalnya, atau apapun gitu ya. Intervensi satu negara kepada negara lain. Konotasinya bagus apa jelek gitu, intervensi. Jawabannya tergantung. Ya nggak sih? Tergantung kamu siapa, tergantung bagaimana cara intervensinya, tergantung kapan. Kan begitu. Intervensi itu intinya, tapi apa ya? Apa itu intervensi? Terlepas dari baik atau jelek ya. Baik,
Kalau kamu dalam posisi misalnya apa ya, berada dalam narasinya itu adalah dalam negara yang tiran. Kamu sebagai rakyat ditindas habis-habisan. Lalu kemudian ada negara lain intervensi di sana. Lalu kemudian orang-orang yang diperlakukan dengan tidak baik itu dibebaskan. Mereka kemudian mulai mengalami hidup itu. Bisa hidup bukan hanya untuk penguasa tapi untuk keluarga mereka, untuk sesama, dan seterusnya. Intervensi di situ akan dikenang dalam sejarah sebagai tindakan yang heroik, yang baik. Barangkali seperti apa ya? Intervensinya Amerika dalam Perang Dunia Kedua gitu mungkin? Apakah itu bisa disebut intervensi? Ya, susah ngomong juga ya. Tapi kurang lebih kan begitu ya. Intervensi itu intinya adalah satu kekuasaan masuk dalam yuridiksi kekuasaan yang lain dengan asumsi batas-batas wilayah yuridiksi atau hukum itu udah fix atau udah legal lah, kira-kira begitu ya. Jadi kenapa bisa disebut misalnya pemerintah negara yang satu itu intervensi dalam pemerintah negara yang lain? Jawabannya karena pemerintahan negara yang lain itu udah ada dan udah sah, kan begitu. Bisa nggak dibilang misalnya, ini saya kasih contoh bagaimana ya biar nggak kontroversial. Oke lah, gini deh saya bikin contoh, kalau misalnya Indonesia, pemerintah RI berpusat di Jakarta, mengerahkan tentara masuk ke tanah Papua. Ya, kemudian narasinya itu adalah untuk membebaskan bangsa atau rakyat Papua dari cengkeraman kelompok separatis Papua Merdeka. Itu bisa dibilang intervensi gak? Gak bisa lah. Kenapa? Kan organisasi Papua Merdeka itu belum mendirikan pemerintahan yang diakui internasional. Kan begitu. Jadi kalau pemerintah Jakarta mengirim pasukan mendarat di Papua, itu namanya bukan intervensi. Itu namanya adalah sekedar menegakkan hukum, kan gitu ya. Menegakkan kedaulatan wilayah, kan gitu. Bukan intervensi. Intervensi terjadi kalau pemerintah Indonesia mengerahkan pasukan ke Malaysia untuk membebaskan sebagian warga yang nggak setuju sama hasil pemilihan umum, misalnya terjadi sesuatu gitu ya. Lalu sebagian warga itu bilang, kita mau gabung sama Indonesia. Lalu kemudian Indonesia mengirim pasukan ke sana. Membebaskan warga yang berada di bawah tirani pemerintahan Malaysia. Misalnya begitu ya, dalam tanda kutip. Ini tentu nggak terjadi. Kemungkinannya kecil banget sih terjadi begitu ya. Tapi misalnya terjadi begitu. Itu namanya intervensi. Kan begitu. Kenapa? Karena pemerintah Malaysia udah berdiri sejak, nggak tahu, 1940 berapa gitu kali ya. Sejak mereka melepaskan diri dari Inggris ya. Mereka sudah diakui ada yuridiksi sendiri. Jadi kira-kira itu namanya intervensi. Intervensi adalah keberadaan suatu kekuasaan di dalam wilayah yuridiksi orang lain. Ini bisa terjadi antar negara, ini bisa juga terjadi antar lingkup organisasi. Kayak misalnya organisasi pemerintahan bangsa ini ya, negara ini, kan ada apa itu? Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Misalnya eksekutif ya, presiden dan jajaran menteri. Intervensi proses hukum yang terjadi dalam rangka mengadili seorang, nggak tahulah, penegak hukum yang menembak bawahannya, misalnya begitu ya. Terus diintervensi, pokoknya nggak boleh dihukum mati ya, misalnya gitu ya. Atau pokoknya harus dihukum mati ya, misalnya. Atau apapun intervensinya. Nah itu namanya intervensi. Kenapa? Karena harusnya eksekutif tidak hadir dalam proses yudikatif, kan begitu. Itu namanya intervensi. Jadi intervensi itu baik atau buruk? Jawabannya ya tergantung batas-batas wilayah yang sebelumnya itu, wilayah pembagian kekuasaan, baik antar negara, antar organ dalam organisasi, itu sudah betul apa tidak, kan kira-kira begitu. Nah sekarang kita bertanya, dengan demikian bisa nggak sih kita itu mengatakan Tuhan itu intervensi? Tuhan itu intervensi. Apa maksud kita waktu kita bilang Tuhan intervensi? Kalau maksudnya adalah Tuhan itu hadir dalam batas wilayah yang bukan wilayah dia, bukan kedaulatan dia, maka saya kira di sini nggak akan ada yang cukup tidak waras untuk bilang Tuhan itu intervensi. Kenapa? Karena kita bisa bertanya, batas dari kekuasaan Tuhan itu ada di mana?
Di mana Tuhan itu nggak boleh untuk campur tangan. Dan itu kenapa nggak boleh campur tangan? Karena itu bukan wilayah dia, itu wilayah kita. Kapan sudah muncul atau sudah berdiri itu, ini garisnya, ini wilayah dari kedaulatan kerajaan manusia, Tuhan nggak boleh lewat. Thou shalt not pass. Kayak Gandalf the White bilang, kecuali mungkin bawa visa gitu ya. Kamu nggak boleh lewat garis ini, kayak garisnya imigrasi itu kan, ada garisnya kan. Seret nih garisnya nih. Sono wilayah negara A, sini wilayah negara B. Di kedutaan juga sama kan? Kamu nggak boleh lewat satu batas pintu atau ambang pintu. Karena di sini udah batas wilayah kerajaan atau negara. Sesuatu yang bukan negaramu gitu-gitu ya. Walaupun di dalam wilayah negaramu. Karena kedutaan kan itu wilayah sovereignty negara itu. Nah, di mana batasnya? Tuhan gak boleh lewat. Lu lewat sini, lu lewat batas. Jadi Tuhan mesti nungguin di batas itu kayak anjing gitu ya. Nungguin di ambang pintu rumahmu atau kamarmu gitu. Gak boleh lewat batas ini ya, awas ya. Kalau lewat batas kamu intervensi. Jawabannya gak ada lah. Kan dia yang punya semua. Kita semua ini anak kos kan di Jagat Raya ini. Tuhan Bapak kosnya, betul kan? Benar gak? Kita ini semua penumpang dalam kerajaan Tuhan. Ya, penumpang. Jadi kita nggak bisa bilang Tuhan nggak boleh lewat batas itu ya. Kita kapan kontrak satu petak dalam kerajaan Tuhan? Lalu kayak anak kos bilang ibu kos, bapak kos nggak boleh masuk kamar saya loh. Ini kan udah saya kontrak, saya udah bayar depan gitu ya. Kita ada nggak melakukan sesuatu itu kepada Tuhan? Walaupun kita bilang oke lah, lu landlordnya lah ya, lu landlordnya. Tapi gue udah sewa nih dengan duit gue sendiri, dengan kerja gue, dengan whatever pengorbanan gue. Lu nggak boleh lewat dari batas ini. Thou shalt not pass. Kayak ibu kos nggak boleh geratak-geratak kamar gue gitu ya. Walaupun itu rumah dia kan gitu kan. Boleh nggak ibu kos tiba-tiba malam-malam masuk kamarmu gitu ya? Nggak ketok pintu, nggak kasih kabar, nggak. Dia masuk. Kenapa dia bilang? Saya mau periksa AC-nya bocor nggak atau apa gitu kan? Ya nggak boleh lah gitu kan. Melanggar hukum lah kan gitu. Karena itu udah saya sewa kan gitu. Nah Tuhan kita pikir mungkin begitu kan. Gak boleh lewat dia, kecuali saya kasih izin. Makanya kita kadang-kadang bilang apa? Tuhan kami mengundang engkau, atau Tuhan kami mengizinkan engkau. Kiranya engkau turut campur dalam perkara ini. Gue udah kasih visa loh sama Tuhan. Kalau Tuhan gak manfaatkan visa itu ya udahlah ruginya dia gitu. Mungkin kita punya sikap gitu ya. Tapi sebenarnya kan enggak ya. Gile lu, kalau Tuhan kagak menopang hidup lu mampus ya. Gak ada hidup itu. Kayak Tuhan tuh PLN-nya gitu. Bank sentralnya. Gak ada dia lu mampus. Gak ada dia kita mampus. Ya, jadi Tuhan tuh gak perlu bunuh kita. Ada gak pembunuhan manusia ditimpakan kesalahannya kepada Tuhan? Proper gak kita bilang gitu secara filosofikal? Tuhan bunuh manusia. Gak proper. Karena boleh bilang logically impossible. Bukan impossible karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, gak bakal bunuh kita, bukan kan? Tapi gak pernah bisa proper disebut sebagai pembunuhan. Kenapa? Karena pembunuhan adalah kita mengambil nyawa yang tadinya dimiliki oleh pihak yang lain. Itu namanya pembunuhan. Pihak yang lain itu bisa orang itu sendiri, bisa juga Tuhan. Tapi karena semua nyawa dari Tuhan, bisa nggak Tuhan bunuh orang? Tuhan nggak bisa disebut bunuh orang, walaupun Tuhan bisa bikin orang hidup jadi mati, tapi namanya bukan membunuh. Sama kayak apa? Bapak kos nggak pernah bisa dibilang merampas kamar dari anak kos. Kan begitu aja. Ya, Tuhan sumber hidupnya, semua hidup adalah pinjaman dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Kalau Tuhan udah menghentikan kontraknya, Tuhan udah menghentikan itu, kamu punya apa itu langganan gitu ya. Yang mana langganan juga nggak pakai bayar lagi. Emang lu bayar sama Tuhan hidup lu gitu? Nggak bayar kan? Jadi kalau Tuhan menghentikan itu, ya kita nggak bisa protes. Dan dia bukan dibilang merampok hidup kita, atau merampas hidup kita, alias membunuh, nggak bisa. Karena dia just menghentikan kebaikan yang kita nggak pernah bayar, kita nggak pernah berhak, dan just dia hentikan. Bahkan kita nggak boleh nanya juga alasannya apa. Kita hanya bisa mensyukuri ketika kita mendapatkannya, karena kita nggak pernah bayar anyway. Kan begitu. Kita tidak pernah memiliki hidup ini. So, bisa nggak disebut Tuhan tuh intervensi? Jawabannya strictly logical, gak bisa lah ya, gak bisa.
Tetapi bisa nggak kita bilang Tuhan intervensi? Ya, bahasa manusia itu ya tidak. Seperti dikatakan sama Bertrand Russell, bahasa manusia itu nggak precise. Jadi kamu nggak boleh lah mengharapkan bahasa manusia itu precise kayak bahasa mesin gitu ya. Nggak precise bahasa manusia itu. Jadi ya tentu saja ada banyak makna mendua, ambigu. Jadi Tuhan intervensi, ya boleh lah lu ngomong gitu, tergantung lah maksud lu apa gitu ya. Jadi saya nggak akan bilang, nggak boleh ngomong Tuhan itu intervensi karena bla bla bla. Iya, ya oke, nggak boleh. Tapi boleh juga lah. Ya, boleh dan nggak boleh, tergantung penjelasannya. So, boleh juga dibilang Tuhan intervensi, tapi maksudnya apa Tuhan intervensi? Maksudnya dalam hal ini, Tuhan kan menitipkan sesuatu kepada kita. Itu nyata juga ya, benar ya? Tuhan memiliki hidup kita, waktu kita, jagat raya ini, tapi dia menitipkannya kepada kita. Untuk sementara waktu. Benar nggak sih? Itu kita coba resapi dulu sebentar. Real loh itu, Tuhan menitipkannya pada kita. Kalau enggak, dia nggak akan dengan legal juga bisa menuntut pertanggungjawaban. Kira-kira ibu kos, bapak kos, bisa nggak datang ke kamar kosmu waktu kamu udah selesai ngekos? Tunggu dulu bentar-bentar. Sebelum saya transfer balik uang uang jaminannya, saya mau masuk dulu kamarmu ya, saya mau lihat-lihat dulu, terus dia lihat, oh tirainya kemana? Oh ya sorry kemarin kebakar waktu saya masak Indomie, jadi udah saya buang karena kebakar. Well, tapi kan ini kamar gue udah sewa, itu terjadi waktu gue lagi nyewa. Well, tetap tirainya gue beli gitu kan, tirai gue. Tapi kan saya pakai gitu ya, iya lu pakai, gue kasih lu pakai kan gitu. Tetap itu punya gue gitu. Ini hidup gue. Tuhan gak berhak dong untuk ngatur-ngatur. Ya berhak lah dia kasih lo atur. Dalam batas sovereignty lo. Maka pantas untuk dia menuntut pertanggungjawaban. Kalau semuanya tidak pernah dititipkan kepada kita. Atau itu memang milik kita. Dua hal itu ya. Maka Tuhan memang tidak punya hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Tapi karena dia itu memang memberikan kepada kita untuk sementara waktu, dan betul-betul itu diberikan, ya kita tuh benar-benar kan bisa berbuat nearly apa saja kepada hidup kita, benar gak sih? Hampir apa aja loh. Lu mau bikin hidup lu kayak apa aja tuh, boleh dibilang ya, bisa. Benar gak sih? Setuju gak sih? Lo mau bunuh diri, ini sekarang ini bunuh diri. Bisa lah, masa gak bisa? Bisa lah, lu lakukan itu. Ya, lu sekarang mau apa gitu? Bikin sesuatu yang baik banget, ultra baik lah. Lu jadi santo deh. Lu punya cita-cita, tanya gitu ya. Mau jadi apa? Dokter gigi gitu ya. Mau jadi apa? Jadi hakim gitu ya. Mau jadi apa lu? Gue jadi diplomat. Lu mau jadi apa? Gue mau jadi santo gitu ya. Jadi orang suci. Bisa gak? Bisa juga. Bisa juga, gak terlalu banyak sih ya orang begitu. Tapi boleh juga kan? Kamu bisa bikin hidupmu jadi kayak apa aja loh. In a way kita bisa ngomong gitu. Ya tentu Tuhan bisa cut short hidupmu. Kapan aja ya. Mau jadi santo cut short gitu ya. Belum umur 20 udah mampus, bisa juga ya. Kontraknya udah gak diperpanjang sama Tuhan, bisa. Mau jadi gubernur gitu ya. Terus baru umur 20 udah mampus, bisa juga. Belum juga join partai gitu ya, baru jadi fanboy gitu. Sharing-sharing di medsos gitu ya. Udah mampus umur 20 ya, boro-boro jadi gubernur atau apapun gitu ya. Jadi presiden apalagi, boro-boro ya, udah mampus umur 20. Oke, bisa juga. Ya. Tapi intinya poin saya adalah, Tuhan itu waktu menitipkan, betul-betul menitipkan. Betul-betul menyerahkan. Jadi kita itu betul-betul bertanggung jawab juga. Ya, betul-betul bertanggung jawab. Walaupun memang tanpa Tuhan kita nggak bisa. Jadi artinya kita tuh mau bikin apa aja tanpa Tuhan tuh nggak bisa. Termasuk mau bikin dosa. Seriously. Dosa apa? Coba sebut deh, dosa apa? Nanti saya sebut dalam hal apa Tuhan itu sponsornya. Bukan sponsor dalam pengambilan keputusanmu, tapi sponsor dalam kasih sumber daya. Coba sebut deh, dosa apa? Nyolong. Nyolong typically pakai tangan ya. Bisa juga sih sekarang nyolong pakai jari ya. Tapi ya oke lah pakai tangan ya, jari kan tangan juga. Kalau Tuhan gak kasih tangan, atau kamu nyolong cyber gitu ya. Tuhan gak kasih kemampuan
matematika atau whatever, bisa belajar IT yang canggih. Ya nggak bisa lah, kan gitu. Jadi kemampuan dari Tuhan lah ya. Kamu idiot gitu dari kecil ya. Ya nggak bisa lah jadi cyber theft ya, thief, nggak bisa kan? Nyolong itu perlu pinter juga loh. Gitu kan, kalau maling bodoh-bodoh umur pendek kan, karirnya pendek gitu. Ya maling mesti cukup pinter itu. Ya, coba sebut yang lain apa? Apa aja lah, apa aja, dosa apa aja. Lu tuh pinjem satu resource dari Tuhan. Ya, apalagi kebaikan. Pasti pinjem juga dari Tuhan. So, gak heran Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Nah, sekarang kita masuk kepada, jadi intervensi maksudnya apa ya? Intervensi itu dalam hal apa kita bisa bilang, ini Tuhan intervensi. Saya kira dalam hal ini, ada sesuatu yang ekstra nos, ya. Ekstra nos itu kayak di luar kita. Ya, di luar kita, ekstra nos. Pokoknya bukan kita aja, itu bukan kerjaan kita. Ada satu kekuatan yang ekstra nos dalam hidup ini. Benar gak sih? Kamu percaya gak sih itu? Kita itu gak sendirian, kata General Zod, waktu dia mengintervensi planet bumi dari pesawat luar angkasanya. Kamu nonton kan Man of Steel? General Zod dari Krypton itu ya. Yang mau nyari-nyari Kal-El ya betul ya? Atau siapa sih Superman itu nama aslinya? Ya, anyway. Jadi kita itu nggak sendirian kata General Zod ya. Kita itu nggak sendirian. Apa kamu itu nggak sendirian? Jadi ya kita sih nggak seperti orang-orang sekuler yang bilang Tuhan nggak ada, tapi lantas percaya adanya UFO dan segala macam ya. Kalau mengenai UFO kita open lah, itu selera masing-masing gitu ya. Kepercayaan masing-masing deh kalau mengenai UFO. Tapi mengenai Tuhan, kita berkumpul di sini adalah kita percaya Tuhan itu ada. Ya. Nah, tapi kita itu percaya pokoknya kita bukan satu-satunya makhluk yang punya kesadaran dalam jagat raya ini. Betul nggak sih? Ya, kita bukan satu-satunya kesadaran dalam jagat raya ini. Setidaknya ada Tuhan. Kalau UFO nggak tahu deh. Tapi setidaknya ada Tuhan. Dan Tuhan itu bukan kita. Ya, itu paling basic kepercayaan kita. Tuhan itu ada dan kita bukan Tuhan. Ya, dua diktum itu. Tuhan itu ada dan kita bukan Tuhan. Maka, intervensi kita artikan sebagai satu pekerjaan yang bukan kita maksud ya. Jadi wilayahnya itu adalah unintended di dalam pengertian itu human intention. Tentu bukan unintended dalam pengertian seluas-luasnya ya, karena kita percaya bahwa alam semesta ini alam semesta di mana ada intention ya, ada tujuan. Benar gak sih? Alam semesta ini, jagat raya ini, bahkan mengenai bahwa dia ada dan bukan tidak ada, itu pun ada tujuannya. Bahwa dia adanya begitu dan bukan begini, itu pun ada tujuannya. Bahkan dalam keadaan alam semesta itu yang begitu dan bukan begini, dan terjadi ini dan terjadi itu pada saat ini dan bukan pada saat itu pun ada tujuannya. Benar gak sih? Itu yang kita percaya. Itu yang kita percaya mengenai providensia ilahi. Ya, mengenai providensia. Pekerjaan Tuhan di dalam jagat raya, kita percaya bahwa ada loh hal-hal yang bukan kita maksud, bukan kita tuju, tetapi kemudian terjadi. Nah, saya kira ini adalah definisi intervensi ilahi yang kita dapat pegang. Ya, jadi kita tidak mengatakan intervensi dalam pengertian Tuhan itu campur-campur, intervensi ya. Interfere gitu ya, interfere sama hal-hal yang sebetulnya bukan yurisdiksi dia. Kita nggak bilang itu. Tapi kita bilang bahwa ada loh hal-hal yang
terjadi padahal tidak seorang pun dari kita menginginkannya. Baik itu positif maupun negatif. Unintended things dalam hidup itu kan nggak selalu negatif ya. Hal-hal tak diinginkan selalu negatif nggak? Tergantung ya. Istilah diinginkan itu maksudnya apa ya? Diinginkan kalau maksudnya itu intention, ya tentu nggak selalu negatif. Tapi kalau diinginkan dalam arti saya menginginkan banget terjadi gitu ya. Maksudnya dalam artian saya senang itu terjadi. Nah itu tentu ya pasti harusnya negatif ya. Tapi maksudnya ini adalah hal yang nggak saya kejar, saya nggak maksudkan, saya nggak ingin wujudkan, tapi terjadi. Ya, padahal memang dalam dunia ini juga ada banyak orang juga ya. Tapi oke lah, semua orang itu kita sudah wawancara satu persatu itu ya. Ternyata itu mereka tidak menginginkan itu. Ya, mereka tidak memaksudkan itu, mereka tidak berusaha mewujudkan itu. Tapi itu muncul. Sekarang saya tanya, ada nggak hal-hal itu? Tak seorang pun di seluruh jagat raya ini yang menginginkan hal itu terjadi, merencanakan hal itu terjadi, mengusahakan hal itu terjadi, and yet hal itu terjadi. Ada nggak? Dan itu nggak selalu positif, nggak selalu negatif. Ada lah ya hal-hal itu ya, kita percaya ya, secara intuitif lah kita. Ya. Nah itulah, disitulah kita bisa katakan itu adalah divine intervention. Oke. Nah kalau sudah seperti itu, kita sekarang masuk ke dalam satu istilah lain yang lebih lebih familiar lah di telinga kita, yaitu istilahnya itu miracle ya, mukjizat lah dalam bahasa Indonesia itu ya, mukjizat gitu. Dan kalau kita bicara mengenai mukjizat ini, kita harus membedakannya dari providensia secara reguler. Kenapa? Karena kalau kita samakan aja providensia secara reguler dengan mukjizat, maka mukjizat itu ya menjadi tidak ada artinya lagi. Ya, beberapa hal yang saya kira kita perlu untuk klarifikasi di sini. Yang pertama, ada beberapa pihak yang mengatakan mukjizat itu udah nggak ada karena Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan nggak ada ya mukjizat nggak ada lah ya. Benar nggak sih? Hal itu terjadi karena proses alamiah. Walaupun itu jarang terjadi. Ya, misalnya apa? Hujan salju di Gurun Sahara gitu ya. Atau hujan salju di Arab Saudi gitu ya. Lalu kemudian orang bilang, wah itu pekerjaan Tuhan. Siapa yang bilang itu pekerjaan Tuhan? Loh kok gak ada yang angkat tangan? Ini kayaknya orang-orang materialis semua ini. Pekerjaan Tuhan lah, benar gak? Ya? Masa bukan pekerjaan Tuhan ya? Sekarang saya tanya, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk membuat hujan buatan. Beberapa waktu ini kan coba dibikin hujan buatan karena polusi udah gede banget. Terus gak berhasil ya. Tapi beberapa waktu yang lalu pernah coba dibikin hujan buatan dan berhasil kan? Pemerintah Republik Indonesia memutuskan membuat hujan buatan di Jakarta. Terus terjadi. Siapa di sini bilang, itu pekerjaan Tuhan? Saya akan angkat tangan, itu pekerjaan Tuhan. Definitely ya. Pemerintah Republik Indonesia berusaha bikin hujan buatan di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Kemudian tidak terjadi. Siapa di sini bilang, itu pekerjaan Tuhan? Mestinya angkat tangan ya. Tukang tahu goreng mencacah wortel dan tauge dan memasukkannya ke dalam tahu, memasukkan dalam minyak mendidih. Setelah dia bolak-balik beberapa saat, dia angkat. Sudah gitu dia taruh di baki. Sudah gitu ada orang beli. Sudah gitu orang itu kriuk. Kemudian terjadi orang itu mengalami pengalaman yang heavenly. Siapa di sini bilang itu pekerjaan Tuhan? Oh ya semuanya ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Itu tentu pekerjaan Tuhan dong. Sekarang saya tanya, yang mana yang bukan pekerjaan Tuhan? Jawabannya, kalau saudara angkat tangan, saya pengen tahu, yang mana? Gitu ya, sebutkan satu hal yang bukan pekerjaan Tuhan. Ada nggak? Bisa sebutkan nggak satu contoh? Ini bukan pekerjaan Tuhan.
Ada? Saya kira nggak ada ya. Ada nggak sih? Masa nggak ada? Coba Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Siapa di sini bilang itu adalah pekerjaan Tuhan? Oh, ada satu, brave soul. Kenapa, Will? Ya emang itu rencana Tuhan sebenarnya. Kita emang nggak pernah tahu di balik rencana Tuhan itu seperti apa. Exactly. Ya. Bahkan dikasih ayatnya lagi ya sama Lukas ya kan. Jadi ya, well, of course. Itu pekerjaan Tuhan. Ya. Dan alasan kita secara teologis adalah karena Tuhan itu begitu berdaulat, kagak ada yang namanya pembiaran. Kagak ada yang namanya, kalau pembiaran kan secara sengaja membiarkan ya. Tapi kagak ada juga jenis yang kedua yang lebih mild ya, yaitu apa? Kepingin dipelihara tapi apa daya tangan tak sampai. Jadi akhirnya terjadi ya pembiaran juga sih, tapi pembiarannya unintended lah, karena nggak mampu gitu ya. Adalah kadang-kadang begitu ya. Kayak mungkin guru yang ngajar udah kebanyakan gitu ya. Atau anak muridnya kebanyakan, atau anak muridnya luar biasa kreatif gitu ya. Jadi terus dia udah gak kepegang deh kelasnya, dia udah pasrah deh ya. Kelasnya chaos gitu ya. Nah itu kita bayangkan mungkin Tuhan kayak gitu. Karena anak-anaknya banyak banget, 8 miliar gitu ya. Terus nakal-nakal gitu kan. Terus akhirnya Tuhan udah tepok jidat kayak guru TK gitu, kewalahan. Jadi ya udah deh gitu. Lu apa aja terserah lu aja deh gitu. Nah, tapi Tuhan, kita nggak bisa bayangkan begitu toh. Masa Tuhan itu tepok jidat, terus jambak-jambak rambut, karena kayak, aduh, anak-anak manusia ini kok bodoh-bodoh ya, terus nakal-nakal, jahat-jahat, tapi mereka begitu banyak, dan gue juga nggak tega mendisiplin mereka, nggak kayak Thanos gitu ya. Jadi ya udah deh, habis gimana lagi gitu kan. Nah tentu Tuhan nggak seperti itu. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu maha berdaulat, maka konsekuensi logisnya adalah, ya termasuk hal-hal yang kita nggak bisa bayangkan. Bagaimana itu kita letakkan dalam kedaulatan Tuhan yang maha baik, maha tahu, maha kuasa. Tapi kok terjadi? Hal itu pun berasal dari hasil kedaulatan Tuhan. Hal itu pun merupakan bagian dari providensia ilahi. Ya. Tapi sekarang, dalam skenario ini, kita taruh di mana itu yang namanya intervensi ilahi. Nah, intervensi ilahi kita biasanya taruh di antara ini. Satu ya, tentu kita kalau ditanya akan menyangkali ya. Tapi kita mungkin akan bilang, itu adalah patch. Intervensi ilahi itu patch. Kamu tahu lah ya patch ya. Kalau orang keluarin satu program gitu, beta gitu, lalu kemudian ada yang kayak, aduh dia baru realize, tapi ya udah rilis gitu kan, dia menghasilkan patch aja udah gitu kan. Dia kasih tambelan gitu, tambelan ya, patch itu kan tambelan gitu. Jadi dikasih baris-baris codes yang merupakan tambelan. Yang kayak, ya tambal sulam deh. Tapi kita merasa oke nggak dengan gambaran Tuhan yang kayak gitu? Dia sovereign, tapi ada banyak patch dalam dia punya ini orkestrasi alam semesta. Kayaknya nggak banget deh ya. Masa Tuhan tambal sulam ya? Kita lebih membayangkan Tuhan itu less kayak Android atau Windows dan more kayak Apple gitu mungkin in a way. Tapi ya well ya itu. Kira-kira jadi Tuhan itu lebih inilah ya, lebih kayak bisa lihat ke depan lalu kemudian bisa kayak menghasilkan satu orkestrasi yang sempurna, yang gak ada tambelan-tambelan, gak ada tip X-nya itu ya. Gak ada itu. Udah sempurna semua gitu. Jadi kita taruh di mana dalam skenario ini? Gambaran Tuhan yang terus kayak mengintervensi. Ya, mengintervensi. Itu kan kayak dia bikin patch gitu. Ya, ini orkestrasinya udah sempurna, tapi rubah dikit deh. Ada koreksi. Ya, kita sulit juga menerima ya Tuhan yang maha sempurna tapi menghasilkan sejarah orkestrasi ya dari providensia yang banyak patch-nya. Oke, so bagaimana kita memahami divine intervention? Saya kira kita bisa memahaminya
di dalam pengertian yang para penulis Alkitab katakan. Yaitu ketika terjadi yang mereka sebut mukjizat, mereka mengatakannya sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan gitu aja. Ya, bagian dari pekerjaan ilahi. Jadi mukjizat itu adalah karya Allah. Karya Allah. Jadi kita nggak melihatnya sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan dalam pengertian kayak patch gitu, bukan. Tapi itu bagian dari programnya. Itu bagian daripada desain utuhnya. Cuman kita kenapa ngelihatnya sebagai patch? Karena kita nggak tahu aja. Jadi itu salah sangka aja. Karena kita punya horizon pengetahuan yang terbatas. Ya, kita cuma tahu segini, cuma bisa ngerti segini, maka ya tentu ada banyak hal yang kita sangka patchwork gitu. Kedua, karena kita yang sehubungan dengan ini ya. Kedua, karena kita sudah terlanjur mengatakan seharusnya itu gini. Alam semesta itu seharusnya begini. Ini yang normal. Misalnya, alam semesta itu seharusnya kalau ada api, disiram air, harusnya itu padam. Kalau nggak padam kita bilang Allah Maha Besar, terjadi mukjizat. Tapi kita mungkin nggak tahu aja mengenai sifat api. Ya, setahu itu. Kita nggak sampai setahu itulah. Mungkin itu. Ada bagian bolong-bolong juga. Bukan dalam rencana atau eksekusi rencana Tuhan, tapi dalam pengetahuan kita. Kita nggak tahu aja gitu. Sebenarnya itu program yang utuh lah. Itu bukan tambelan program. Ya, bukan glitch in the matrix gitu ya. Bukan. Tapi itu ya memang udah direncanain juga. Seperti itu. Ya ini terserah kepercayaan masing-masing ya. Tapi kalau orang Calvinis akan bilang semua itu sudah sempurna rencananya. Jadi tidak ada glitch in the matrix, gak ada itu tambelan-tambelan. Yang kita sangka tambelan karena sangkaan kita aja. Karena kita pengertiannya tidak sempurna. That's it. Ya. So, mukjizat itu kita letakkan di mana? Kita letakkan di dalam kerangka seluruh orkestrasi penyelenggaraan pemerintahan Tuhan yang sempurna, tetapi yang disingkapkannya kepada kita itu tahap demi tahap, secara progresif. Tuhan udah punya rencananya, udah sempurna, udah gak ada tambel-tambelan, tapi dia menyingkapkan kepada kita itu ya bagian demi bagian pada waktunya. Ya, pada waktunya. Bahkan Tuhan itu menyebut, penulis Alkitab menyebut bahwa peristiwa paling terakhir dalam sejarah nanti ya, maksudnya penggenapannya yang paling akhir itu mereka sebut sebagai apokalips, dan apokalips itu maksudnya adalah penyingkapan. Ya, penyingkapan. Apa yang sebetulnya selama ini sedang terjadi. Itu disingkapkan, itu namanya apokalips. Sehingga apokalips itu yang paling utama terjadi itu adalah kamu dari nggak ngerti jadi ngerti. Dari tadinya itu kayak, wah ini kok loncat ya. Logiknya loncat gitu. Ini kok kayaknya sesuatu yang nggak merupakan bagian koheren, tapi ini tambelan. Sekarang kamu jadi ngerti kenapa itu bukan tambelan. Nah itu. Itu namanya apokalips. Tapi itu bukan hari ini. Itu nanti. Itu bukan hari ini. Ya. Nah yang hari ini terjadi, tiap kali kita melihat yang kita bilang miracles itu, kita perlu berpikir, pertama, apa benar itu terjadi? Dalam artian, kita masih waspada sama sifat manusia yang sangat senang sama hal-hal bombastis ya. Kita senang banget tuh, hal-hal yang luar biasa yang bombastis gitu ya. Dan kita begitu senangnya sama itu, sama seperti kita senang sama gula gitu ya. Sehingga kita itu kadang-kadang jadi malah lupa intinya tuh apa. Hal yang terjadi itu kita soroti hanya bombastisnya. Ketidaklazimannya. Tapi kita lupa bahwa itu terjadi untuk suatu tujuan tertentu. Nah tujuannya itu apa ya? Tujuannya itu bukan bikin kamu melongo. Bukan bikin kamu itu bertanya-tanya, bukan bikin kamu sekedar mengatakan, wow Tuhan Maha Besar, Tuhan itu memang ada, bukan. Kenapa? Karena rata-rata hal itu terjadi kan dinyatakan kepada orang yang udah percaya Tuhan ada ya. Jadi buat apa lagi gitu. Ya. Jadi bukan untuk Tuhan tuh flexing gitu ya, flexing.
Tuhan tuh nggak sama kita suka flexing ya. Nih gue bisa nih ngangkat 2 galon aqua dengan 1 tangan gitu ya. Nah itu kita ya. Tapi Tuhan tuh nggak perlu flexing gitu. Ya, jadi waktu dia bikin mukjizat itu tujuannya bukan supaya kita tahu dia hebat. Tapi tujuannya supaya kita tahu. Kita tahu dia ngerjain apa. Kita tahu ini waktu apa. Kita tahu, jadi sekarang kita mesti ngapain. Ya, kita tahu itu. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, khususnya perjanjian baru, kita akan tahu ketika terjadi mukjizat itu yang by the way di dalam bahasa Yunania terutama itu dikaitkan dengan istilah semeia ya, tanda. Jadi memang ada 2 istilah itu ya, tanda sama sesuatu yang menakjubkan ya. Signs and wonder ya, istilahnya itu ya. Kalau diterjemahkan literal itu signs ya, semeia ya, sama sesuatu yang wonderful ya, misterius. Jadi yang misterius itu mau menyatakan adanya satu gap epistemik ya, gap mengenai pengetahuan yang tadinya nggak tahu jadi tahu itu. Lalu yang kedua itu science, itu maksudnya adalah ini penanda waktu, khususnya itu science of time ya, penanda waktu. Ini waktu apa itu pertanyaannya ya. Dan ketika terjadi mukjizat itu, jadi tujuannya bukan bikin kamu mengakui Tuhan memang maha kuasa. Itu mungkin tujuan untuk yang bukan umat Tuhan. Tetapi tujuan untuk umat Tuhan bukan itu. Tapi untuk kamu tahu Tuhan lagi ngerjain apa. Ya, jadi tujuan yang pertama, kata Waltke, adalah revealing new and great truth about the kingdom. Ya, di dalam redemptive history. Itu tujuan utamanya. Contoh yang diberikan adalah Paulus di dalam misi. Di dalam misi Paulus itu yang hal ajaib terjadi pertama adalah Paulus jatuh dari kuda, dia mendengar suara Yesus memanggil dia, lalu dia merubah pandangannya. Sekarang dia melihat dari perspektif yang baru sama sekali kekristenan itu bukan sebagai ajaran sesat, tetapi sebagai babak baru dalam penyelenggaraan kerajaan Tuhan. Ya enggak? Peristiwa di Damsyik tidak bikin Paulus just bilang Tuhan maha besar gitu. Tapi bikin Paulus bilang, oh selama ini gue salah. Selama ini gue buta. Maka Paulus melayani dengan cara yang baru sama sekali. Ya. Juga nabi-nabi di dalam pembuangan. Dia mengatakan Israel dalam kondisi bahaya banget, dihukum Tuhan. Sementara orang-orang lain bilang, enggak ini kita tenang-tenang aja. Kita dalam masa keemasan. Ya, tapi nabi-nabi bilang enggak. Ya, kalau kamu tahu tanda-tanda zaman, kamu tahu. Kita ini sebentar lagi dibuang Tuhan dan seterusnya. Ya, so revealing new and great truth. Yang kedua, menyelamatkan anak Tuhan dalam bahaya yang tidak selaras dengan rencana Tuhan yang mau memakai anak Tuhan itu di masa yang agak lebih panjang. Ya. Misalnya kayak apa? Kayak Paulus dan Silas diselamatkan dari penjara di Filipi. Itu terjadi satu peristiwa yang kita bisa bilang divine intervention di sana ya. Walaupun bukan berarti bahwa ketika Paulus memberitakan firman Tuhan di sinagog dan belum ditangkap, itu bukan intervensi ilahi juga, atau itu bukan pekerjaan ilahi, kita nggak bilang itu pekerjaan ilahi. Tapi ada pekerjaan ilahi yang lain juga. Ketika Paulus dan Silas menyanyi di tengah malam, lalu pintu penjara terbuka karena gempa, lalu kepala penjara keluar udah mau bunuh diri. Apakah itu hal yang penyelenggaraan Tuhan yang sering Tuhan lakukan? Ya tidak sering ya. Tidak sering, tidak reguler. Jadi kita ini perlu membuang prasangka bahwa yang reguler dari alam, yang irreguler dari Tuhan. Nah itu kita mesti buang. Yang reguler dari Tuhan, yang irreguler dari Tuhan juga. Tapi ngapain Tuhan bikin yang irreguler? Karena ada maunya, ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya kasih lu tahu. Kasih lu tahu apa? Kasih lo tahu sesuatu mengenai progress of redemption. Ya. Dan dalam hal ini dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru, dari status orang-orang Gentiles itu apa dalam kerajaan Tuhan menjadi apa yang baru. Ya. Jadi orang tidak bersunat dulu itu ada di pinggiran, sekarang mereka ada bersama-sama. Oke, jadi Paulus dan Silas, lalu juga Petrus di penjara Herodes juga sama. Ya, itu bukan untuk Tuhan flexing, tapi Tuhan mau kasih menjelaskan ini waktu apa.
Nah ini ada kaitannya sama poin ketiga, yaitu Tuhan melakukannya karena orang Kristen kadang-kadang disuruh untuk melanggar perintah atau hukum yang dulu pernah diberikan kepada umat Tuhan. Contohnya, Petrus disuruh makan daging hewan yang haram. Kisah Rasul 10:14 di sebuah rumah di Yope. Nah itu kan Tuhan nyuruh orang melanggar hukum Tuhan. Benar gak sih? Petrus itu orang Israel. Orang Israel boleh gak sih makan binatang haram? Jawabannya gak boleh. Kalau yang nyuruh Tuhan boleh gak? Iya, kita susah ngomongnya. Nanti kita bilang, itu mungkin bukan Tuhan, karena nyuruh yang gak boleh. Kan? Benar gak sih? Lalu ini kita masuk dalam area berbahaya. Karena nanti orang bisa mengatakan, loh kalau gitu, kita bisa mengatakan, Tuhan suruh saya bunuh kamu. Kan gitu. Tuhan suruh saya untuk, gak tahu apa gitu, mencuri. Demi kemuliaan Tuhan. Tuhan menyuruh saya untuk gak tahu apa gitu. Melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau apapun yang lain. Ya, mungkin pindah agama karena untuk menjadi penyusup. Lalu kemudian mempertobatkan orang-orang dalam agama itu. Apapun gitu ya. Saya kira ini bisa membuka pintu ke dalam kemungkinan-kemungkinan yang sangat berbahaya. Jadi apa prinsip yang kita bisa pegang? Ya, kalau Tuhan pernah mengatakan satu hukum yang sepertinya itu dia sendiri yang melarang, kok sekarang dia menyuruh itu, terus bagaimana kita bisa memegang hukum Tuhan itu sebagai satu patokan dari kebenaran? Ya, katanya dulu gak boleh makan babi misalnya gitu ya, sekarang kok disuruh makan babi? Jawabannya adalah di sini. Petrus dan Yakobus dan Paulus, khususnya Paulus, menjelaskan panjang lebar dalam berbagai suratnya mengenai kenapa Tuhan suruh itu. Sementara kita seringkali menjelaskannya kan kurang komprehensif ya. Pokoknya Tuhan suruh gue apalah gitu, melanggar hukum Tuhan gitu. Ya, Tuhan yang suruh gitu, secara subjektif kita nyatakan. Lalu kita pengen orang lain yakin gitu. Tapi kita nggak ada penjelasan teologis apa-apa sama sekali. Dan kedua, penjelasan Paulus dan Yakobus dan Petrus sukses. Penjelasan itu koheren, bisa meletakkan peristiwa ini, kenapa Petrus disuruh makan binatang yang haram, dan kemudian orang-orang yang makan binatang haram boleh masuk ke dalam lingkungan orang-orang Yahudi, bahkan sebagai orang asing, mereka tidak perlu disunat, ya, mereka tidak perlu berubah menjadi Yahudi untuk mereka diterima dalam meja perjamuan Tuhan. Petrus tuh bisa menjelaskan, Paulus bisa menjelaskan, Yakobus bisa menjelaskan. Nah kamu bisa nggak menjelaskan? Seringkali kan kagak bisa. Kenapa kagak bisa? Karena memang masanya kan udah lewat. Kenapa? Karena progressive revelation di sana adalah dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Dan kamu nggak bisa bilang, tapi Pak saya itu nabi yang diutus Yesus untuk menyatakan datangnya perjanjian reformasi gitu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian reformasi gitu ya. Ya kelirulah ya, not convincing enough. Kira-kira begitu. Jadi Tuhan ketika mengintervensi, dia itu punya tujuan, dan tujuannya itu adalah seringkali ini. Karena umat Tuhan sedang menuju suatu tempat yang bukan Tuhan inginkan mereka menuju. Jadi mereka perlu diintervensi untuk mereka berbelok. Dan ini terjadi, contoh-contoh di dalam Alkitab kita nggak boleh klaim untuk diri kita, kecuali kita bisa sajikan argumentasinya, dan saya akan bilang pasti gagal punya seringkali ya. Hampir pastilah 99,99997% gitu ya, akan gagal gitu. Kenapa saya nggak bikin ngomongnya 100%? Karena saya bagaimanapun adalah orang yang masih dipengaruhi sama open-mindedness-nya orang-orang sains, kira-kira begitu ya. So, ya, oke lah. Tapi oke lah, 100% lah ya. Karena ini di gereja gitu. Tapi poin saya adalah kalau saya taruhan ya, oke lah. Saya Pascal Santo saya gitu ya. Kalau saya taruhan, saya akan taruhan saya pada kamu akan gagal gitu. Jadi kamu nggak akan bisa menjelaskan. Ya. So,
Karena kalau kamu berhasil itu namanya kamu bikin agama baru gitu ya. Enggak lah, kamu kalau bikin agama baru kamu perlu bikin sesuatu yang secetar yang terjadi dalam perjanjian baru. Ya, saya kira enggak lah. Ya, itu enggak akan terjadi. So, ya, kalau Tuhan pingin untuk kita merubah course-nya, maka dia bikin intervensi. Ya. Lalu kemudian ini membawa kepada satu sikap bahwa laporan-laporan mengenai mukjizat itu ya, mengenai divine intervention itu semua bohong setelah perjanjian baru tutup. Jadi di luar perjanjian baru, laporan-laporan itu semuanya palsu. Ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pergumulan Calvin melawan tahyul di dalam abad ke-16. Ya, ada banyak tahyul beredar waktu itu dan praktik-praktik yang tidak baik. Yang masih kadang-kadang kita bisa temukan diteruskan oleh sekelompok kalangan di dalam kekristenan tertentu ya. Misalnya kayak beberapa orang di Brazil itu percaya bahwa kalau kamu, saya lupa ya Argentina atau Brazil kayaknya. Kalau kamu itu sudah usia tertentu ya, gak ketemu-temu jodoh gitu ya, maka kamu itu perlu untuk membawa patung dari seorang santo, Santo Antonius dari Padua, kemudian kamu kubur dia dengan kepala terbalik, sampai kamu dapat jodoh. Jadi tahyulnya itu mau mengatakan kamu menghukum si orang suci itu sampai dia menemukan jodoh buat kamu. Nah praktik kayak begini dengan berbagai permutasi dan kombinasinya banyak banget menjamur pada zaman abad ke-16. Dan itu yang diperangi sama Calvin. Dan saya kira ya orang dalam tradisi kekristenan yang itu pun akan tidak setuju kok dengan praktik-praktik kayak mengubur patung santo tertentu terbalik supaya sampai kamu dapat jodoh ya, kayak menyandra santo itu. Saya kira banyak yang nggak setuju juga intra tradisi mereka. Jadi saya kira ini posisi yang cukup reasonable ya, kritik yang cukup reasonable walaupun kurang proper karena yang ngomong orang Protestan ya. Tapi anyway. Yang saya mau ngomong adalah apa? Yang saya mau ngomong adalah Calvin bersikap sangat keras terhadap intervensi yang dianggap itu miracles yang dilaporkan setelah perjanjian baru tutup. Ya, kenapa? Karena nggak ada perlunya. Karena dia bersikeras mengatakan bahwa segala mukjizat itu Tuhan lakukan untuk suatu maksud, bukan untuk iseng, bukan cuma untuk flexing, tapi untuk satu maksud. Dan maksudnya sekarang kan udah gak ada lagi. Karena kita udah percaya bahwa Yesus itu memang Mesiasnya. Karena maksudnya itu. Maksudnya untuk menunjukkan Yesus itu Mesiasnya. Karena tanpa mujizat-mujizat itu, tanpa sign and wonders itu ya, signs and wonders itu, orang itu gak bisa dibawa sampai kepada keyakinan bahwa Yesus itu Mesiasnya. Jadi itu sebabnya Paulus, Petrus, Yakobus gak cuman ngajakin mereka baca Berkhof dan berdebat teologi gitu. Enggak. Ya, tapi menunjukkan kepada mereka orang mati bisa dibangkitkan, orang buta bisa melihat dan seterusnya. Dan sains itu pun menggenapi sains yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi nggak sembarangan ya. Makanya nggak kayak let's say ya, Yesus bikin mukjizat burung dari tanah liat. Ini dicatat dalam tradisi yang lain ya, tapi tidak dalam tradisi Kristen. Dia bikin burung dari tanah liat, dia hembus nafas, burungnya terbang gitu ya. Burung-burungan dari tanah liatnya. Kan Yesus gak bikin mujizat begitu, benar gak? Walaupun kalau terjadi begitu, bisa dibilang mujizat gak? Dalam pengertian something wonderful happen gitu, something unthinkable happen gitu, di luar wilayah manusia kayak extra nos gitu, bisa juga ya. Tuhan gak bikin loh anjing tiba-tiba bisa mengeong gitu, gak bikin gitu. Atau dia garuk-garuk terus ketombenya jadi emas gitu ya. Atau apapun gitu, Tuhan gak bikin gitu loh. Ya. Air jadi anggur Tuhan bikin. Tapi Tuhan bikin nggak anggur jadi air misalnya? Atau Tuhan bikin air jadi vodka? Enggak loh, Tuhan nggak bikin gitu. Kenapa Tuhan nggak bikin gitu? Karena nggak ada dalam perjanjian lama. Jadi ini memenuhi kriteria untuk apa? Untuk apa? Jadi miracles ini selalu adalah melayani untuk apa? Dan untuk apanya itu menyingkapkan kepada manusia. Tuhan itu sekarang sudah masuk dalam babak yang baru. Dan saya kira argumentasi Calvin sangat penting untuk kita ingat di sini. Kita perlu bertanya untuk apanya itu. Ya.
Dan bukan cuma sekedar masuk akal nggak terjadi. Ya, karena ya pasti masuk akal aja sih terjadi ya. Tuhan kan bisa bikin apa aja. Tapi untuk apanya itu kriteria yang sangat penting. Ya. Sekarang saya masuk dulu kepada pertanyaan diskusi ya. Pertanyaan diskusinya ini. Kamu pernah nggak mengalami hal-hal yang menurut kamu adalah miracles dalam hidupmu? Lalu itu achieve apa? Ya, itu achieve apa? Misalnya achieve, kamu akhirnya itu jadi Kristen misalnya. Atau itu achieve, kamu jadi lebih rajin baca Alkitab. Atau itu achieve, kamu jadi apalah. Merubah pergaulan kamu jadi anak gerejaan, dulu anak dugem misalnya gitu ya. Walaupun di sini saya juga nggak bilang dugem otomatis berdosa sih, enggak ya. Tapi kayak, ya nggak otomatis kan ya. Kamu bisa aja kan di tempat dugem baca apa gitu, Republik dari Plato gitu misalnya. Walaupun agak berisik ya, agak susah ya. Dan agak remang-remang, susah baca juga ya, mesti bawa senter. Misalnya, tapi artinya saya nggak bilang otomatis ya. Tapi poin saya adalah, kamu pernah nggak mengalami hal-hal yang kayak miracles ya? Menurut kamu miracle. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kamu berpikir begitu? Achieve apa itu dalam hidupmu? Sehubungan dengan kamu bertumbuh secara spiritual, kamu lebih memahami Tuhan itu siapa dan dirimu siapa. Ya, itu kira-kira. Yuk kita berdoa yuk. Kami bersyukur untuk sesi kami, kiranya Engkau yang memberkati juga diskusinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.